Halo guys, selamat datang di Enigma Channel, channel yang membahas film-film keren yang mungkin belum sempat kalian tonton karena kesibukan kalian masing-masing. Nah, di video kali ini, channel ini akan membahas film yang berjudul Fall yang rilis di tahun 2022. Jadi, film ini menceritakan dua orang wanita yang terjebak di atas tower setinggi 2000 kaki. Nah, apakah mereka berhasil selamat? Tapi sebelum kita masuk ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang bernama Becky dan juga Dan yang sedang memanjat sebuah tebing yang sangat tinggi bersama satu orang teman mereka yang bernama Hunter. Nah, ketika hampir sampai ke puncak, tiba-tiba si Dan kehilangan keseimbangan karena batu pijakan yang dia injak hancur yang membuat mereka bertiga pun panik. Lalu si Hunter pun mencoba menolong si Dan, namun sayangnya tali yang menahan si Dan keburu putus yang membuat si Dan pun harus jatuh dan mati seketika. Lalu 1 tahun kemudian terlihat si Becky yang sedang termenung di sebuah bar sambil minum amer, dan ternyata si Becky ini masih belum move on dari kehilangan si Dan yang bikin ayahnya si Becky pun kesal karena si Becky kerjaannya tiap hari cuma mabok supaya bisa sejenak melupakan kenangan bersama si Dan. Lalu ayahnya si Becky pun menelpon si Hunter untuk datang ke rumahnya dengan tujuan untuk membantu si Becky agar bisa cepat melupakan si Dan. Nah, si Hunter pun mengajak si Becky untuk kembali memanjat ke tempat yang sangat tinggi, yaitu sebuah tower setinggi hampir 2000 kaki di tengah sebuah gurun, dan tower itu adalah bangunan tertinggi keempat di Amerika. Namun bangunan tersebut sudah lama terbengkalai. Nah, si Becky pun langsung menolak mentah-mentah ajakan dari si Hunter tersebut karena dia masih trauma ngelihat suaminya jatuh dari ketinggian. Namun si Hunter meyakinkan jika kali ini akan lebih menyenangkan dan juga bisa membuat suasana hati si Becky bisa kembali seperti dulu lagi. Nah, setelah semalaman berpikir, si Becky pun sadar kalau dia harus memulai hidup baru, dan dia pun langsung mengiyakan ajakan dari si Hunter di pagi harinya. Lalu mereka pun langsung OTW menuju ke tower tersebut yang jaraknya sekitar 6 jam dari rumahnya si Becky. Lalu di tengah perjalanan mereka pun makan dulu di tempat nasi padang dan beristirahat di sebuah losmen yang sudah dekat dengan tower tersebut. Barulah di pagi harinya mereka pun OTW masuk ke Taman Nasional di tengah gurun yang sudah terbengkalai, dan mereka pun langsung disambut oleh 2 ekor burung pemakan bangkai yang sedang memakan seekor rubah. Nah, karena area tower tersebut ditutup oleh pemerintah, terpaksa mobil mereka pun harus diparkir jauh dari tower dan mereka pun harus berjalan sekitar 1 km untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, mereka pun berjalan sambil live streaming di YouTube, dan live-nya si Hunter ini udah ditonton ribuan orang yang membuat si Hunter jadi sangat bersemangat ingin secepat mungkin sampai ke atas tower. Namun sesampainya di depan tower, tiba-tiba si Becky pun sempat mengurungkan niatnya untuk naik ke atas karena takut karena ngelihat tower tersebut yang sangat amatlah tinggi. Namun si Hunter terus memaksa si Becky untuk mulai naik ke atas tower, yang akhirnya mereka pun mulai memanjat melewati tangga yang sudah berkarat. Nah, karena terbengkalai membuat kerangka tower tersebut jadi sangat karatan dan juga banyak baut yang sudah lepas dan juga banyak yang hampir lepas, dan mereka berdua sama sekali tidak tahu ketika mereka naik, baut-baut yang menahan tangga jadi semakin longgar. Lalu singkat cerita mereka pun sampai di tengah perjalanan, dan itu sudah setara dengan memanjat menara Eiffel. Nah, yang paling berbahaya ketika naik tangga di bagian akhir karena sudah tidak ada lagi besi penahan, dan tangga yang mereka pijak pun udah lebih parah dari tangga sebelumnya, dan beberapa baut sudah tidak ada, ditambah ada beberapa yang lepas ketika diinjak oleh mereka. Lalu mereka pun akhirnya sampai di puncak tower dengan selamat, dan itu membuat mereka jadi sangat bahagia, dan yang pasti mereka pun langsung mengabadikan momen mereka menggunakan HP dan juga drone. Nah, gilanya mereka pun beratraksi tanpa tali dengan hanya memegang besi menggunakan satu tangan, padahal sekalinya apes maka mereka akan segera bertemu yang maha kuasa ya guys.
Dan di ketinggian seperti itu sangatlah mengerikan, bahkan bagi yang tidak fobia ketinggian sekalipun akan ngerasa takut banget. Lalu setelah cukup mengabadikan momen, mereka berdua pun bersiap untuk pulang. Namun ketika si Becky menginjakkan tangga yang paling atas, tiba-tiba tangga itu pun lepas semua dan untungnya si Becky ketahan sama tali. Namun tas yang berisi drone, air minum harus jatuh tersangkut ke parabola. Nah, gara-gara itu mereka berdua pun gak bisa turun dari tower. Namun si Hunter mencoba menenangkan si Becky jika bantuan akan segera datang. Namun setelah berjam-jam gak ada bantuan dan juga udah gak ada sinyal, membuat si Becky jadi semakin putus asa. Namun si Hunter memiliki ide untuk menjatuhkan HP-nya ke bawah agar pesannya bisa terkirim ke semua followersnya. Nah, si Hunter pun ngebungkus HP-nya pakai sepatu dan juga kutangnya. Namun sialnya sepatu dan juga kutang si Hunter tidak cukup untuk melindungi HP-nya dari benturan ke tanah. Lalu masalah kedua adalah kakinya si Becky yang udah terluka parah ketika mencoba turun tadi, dan mereka hanya mempunyai satu buah kekeran dan juga flare yang disediakan di atas tower. Dan mereka pun ngelihat sebuah mobil pen yang datang ke dekat tower, dan ketika hari mulai gelap, di situ mereka pun langsung menyalakan flare-nya dan orang-orang yang ada di mobil pen tersebut langsung mengetahui posisi mereka berdua. Namun sialnya bukannya ditolong, justru mobilnya si Hunter dibawa kabur oleh orang-orang tersebut yang membuat mereka pun jadi semakin putus asa dan mereka pun gak terasa sudah 1 hari penuh di atas tower. Lalu si Hunter pun ngerasa kalau tali yang mereka punya cukup untuk mengambil tas yang tersangkut di parabola, sehingga dia pun langsung nekat ingin mengambil tas tersebut. Dan singkat cerita, tas itu pun berhasil mereka ambil. Namun sialnya baterai drone mereka lobet dan si Becky pun kepaksa harus ngecas drone-nya dulu lewat lampu yang ada di ujung tower. Lalu si Becky pun berhasil membuat drone tersebut mulai terisi baterainya, namun dia harus menahan tubuhnya di atas sampai baterai drone tersebut terisi kembali. Namun dengan tekad ingin bisa pulang ke rumah, membuat si Becky bisa bertahan sampai drone tersebut hampir penuh baterainya. Lalu si Becky pun langsung menerbangkan drone-nya ke arah tempat di mana mereka sempat beristirahat dengan sudah menempelkan sebuah kertas yang berisi pesan di drone tersebut. Namun sialnya ketika hampir sampai, drone tersebut disabet oleh sebuah truk dan itu membuat si Becky semakin putus asa, ditambah dia juga tahu kalau si Hunter udah selingkuh dengan suaminya beberapa bulan sebelum suaminya meninggal, karena dia ngelihat tato di kakinya si Hunter yang ada 3 angka togel kesukaan suaminya. Dan yang membagongkan, ternyata si Becky hanya mengambil tasnya aja dan menjatuhkan kembali si Hunter, dan sekarang mayatnya si Hunter tersangkut di parabola. Nah, satu-satunya cara kali ini hanyalah HP-nya si Becky yang tersisa. Namun si Becky harus memikirkan bagaimana caranya agar HP itu tidak hancur ketika jatuh ke bawah tanah. Nah, si Becky pun memiliki ide untuk menggunakan mayatnya si Hunter, sehingga keberanian si Becky pun muncul untuk turun ke bawah menggunakan tali. Nah, sesampainya di bawah, si Becky pun langsung membalut HP-nya menggunakan sepatunya si Hunter yang tersisa sebelah. Lalu sepatu itu pun dimasukkan ke dalam perutnya si Hunter yang sudah sobek. Nah, setelah dirasa aman, mayatnya si Hunter pun langsung dilemparkan ke bawah, dan kali ini pesannya si Becky pun langsung diterima oleh ayahnya dan juga pihak kepolisian yang langsung bergerak cepat. Yang akhirnya si Becky pun bisa diselamatkan, namun proses evakuasi si Becky tidak diperlihatkan ya guys. Dan akhirnya film pun berakhir. Nah, jadi itulah review singkat dari film Paul 2022 yang sangat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang dan jangan pernah menyerah dalam segala jenis situasi, karena Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang berusaha dan juga berani dalam hal yang positif tentunya. Jadi cukup sekian untuk review kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di review film menarik berikutnya. See you next time and bye-bye.